Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wasila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha Lembut, Maha Indah, Maha Pemberi rezeki, Maha Pemberi keselamatan dan kedamaian. Terkhusus dialah Allah yang Maha Kasih, yang memberikan kita nikmat iman dan nikmat sehat, apalagi nikmat yang bisa bertolabul ilmi, belajar di Madrasah MT Syarif Hidayatullah. Karena banyak orang-orang Palestina khususnya, dia ingin belajar aja susah, makan aja susah. Iya, alhamdulillah kita beruntung nih bisa sekolah belajar ya di MT Syarif Hidayatullah. Salawat serta salam tercurahkan selalu pada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, amin, dan tetap kepada kita selaku umatnya yang istiqomah sampai perjalanan. Amin. Dan semoga Bapak Tapib kalau sholat Ekesar kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Amin. Rezeki, ya, panjang umur, amin, bersama Bu Ima ya. Dan guru-guru yang lainnya semoga semangat selalu. Ya. Apalagi Pak Bos semoga lulus PTG-nya nih. Amin. Amin. Masyaallah. Ya, alhamdulillah. Sedikit saja mungkin ya cukup ya termasuk Pak Yusuf ya. Ya bahwa ya bahas surat itu aja ta. Al-Ikhlas aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya tau enggak? Katakanlah Allah itu ahad, satu. Allahus samad. Allah tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak berada dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamainya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu ya, kalau kita sering membaca surat Al-Ikhlas ini, ibaratnya kata Rasulullah tuh sepertiga menghatamkan Al-Quran. Karena dari sepertiga kehidupan Al-Quran itu kebanyakannya tentang akidah. Di situ kan di Al-Quran tuh ada yang muamalah, sejarah, fikih ya. Nah, tadi apa surat Al-Ikhlas itu intinya tentang keesaan Allah yang ahad, Allah. Bahkan Bilal ketika dipakai batu yang besar tuh tetap ahad Allah ahad ya. Nah kita pun nanti sampai akhir hayat ya, sampai syukur sampai nenek kakek ya, punya cucu ya, tetap mempertahankan kalimat Allah yang ahad dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah SAW. Nah setelah itu kata Allah mengajarkan bagaimana kita harus senantiasa berdoa kepada Allah, menggantungkan diri kita semua kehidupannya, baik yang kecil maupun yang besar, bahkan yang paling hutangnya paling banyak, tetap kita bergantung kepada Allah. Bahkan bukan hanya hutang, dosa pun yang banyak pun kita tetap bergantung mohon pada Allah. Karena Allah sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Astagfirullahalazim, innallaha ghafurur rahim. Mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, apalagi kita tidak punya dosa masih kecil nih. Syukur sampai dewasa sampai tua enggak punya dosa. Ya tapi namanya manusia pasti punya dosa ya. Tetap makanya supaya menghapuskan dosa yang kecil atau besar ya minimalnya. Tahu kan adik-adik tahu diajarin apa? Sholatlah yang istiqomah. Karena di dalam sholat itu ada permohonan kepada Allah tentang pengampunan, rahmat, maghfirah, hidayah, kesehatan, diangkat derajat. Tahu kan doanya? Doa di antara duduk dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfaqni warzuqni wahdini wafini wafwani. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah hamba, warhamni sayangilah hamba, wajburni cukupilah hamba, warfaqni angkatlah derajat hamba, warzuqni berilah hamba rezeki, wahdini berilah hamba petunjuk, wafini berilah hamba kesehatan, wafwani dan maafkanlah hamba. Tuh ya. Jadi kalau kita salatnya terjaga, insya Allah akan senantiasa memberikan apa? Ampunannya, rahmatnya, dan kasih sayangnya ya sampai akhir hayat kita istiqomah seperti Tapi saya pernah sampaikan ya. Ingat adik-adik murid-murid MT Syarif Hidayatullah, jaga sholatnya ya. Apa? Jaga sholatnya, iya. Apalagi setelah sholat
berbakti kepada orang tua. Iya, berbuat baik terhadap sesama manusia, apalagi banyak suka membantu orang tua. Iya, sedekah pada sama. Sebelum sedekah pada sesama, sedekah atau memberi itu pada orang tua terlebih dahulu, apalagi kalau udah kerja ya, punya duit. Kepada keluarga, kakak, adik, paman, iya, kemudian baru tetangga, teman-teman. Nah, kemudian lam jadi alam, dan katakanlah bahwa Allah itu tidak beranak ya. Sampai kapanpun Allah itu maha hidup sendiri. Hayyu qayyum, maha hidup dan maha berdiri sendiri, ya. Dan tidak ada yang menyamainya karena Allah maha besar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Allah maha besar. Nah, kemudian setelah salat, berbakti kepada orang tua, banyak salawat ya, asmaul husna, dan yang terpenting menyerahi prestasi ya. Iya, banyak godaannya nih MTS zaman sekarang, apalagi SMP ya. Nanti masuk ke SMA ada banyak godaan juga. Tapi sekarang godaannya pertama adalah melawan kemalasan. Jangan malas nggak berangkat sekolahnya ya. Harus rajin ya. Apalagi zaman sekarang zamannya setan gepeng, tau nggak setan gepeng? Astagfirullahaladzim. Yaitu HP. Malam-malam main apa? Malam-malam main Mobile Legend apa? Iya. Astagfirullahaladzim sampai bergadang. Mabar sama Mas Aici. Kalau HP-nya itu digunakan kepada yang taat, nah itu pahala. Itu disebutnya malaikat gepeng, malaikat online, jadikanlah HP itu malaikat online. YouTube-nya yang sholawatan, yang nasid, yang pengajian, jangan yang positif ya, sholawatan yang iya dikontroli dia ada nih orang tetangga atau lagi tuh. Iya. Buat itu iya. Maxwin. Atau boleh nongkrong silaturahim ya, boleh silaturahim tapi nah kemudian kedua khususnya perempuan ya, hati-hati ya. Dimanapun berada jangan diberi kesempatan untuk keluar sendirian. Walaupun iya. Di zaman sekarang nih hati-hati nih, ada modus yang tiba-tiba langsung hilang ingatan, apa namanya itu? Dihipnotis ya. Udah denger belum? Kepala RA yang lagi hamil hilang. Lagi hamil aja hilang, apalagi gak hamil. Aduh sepi. Belum tahu hilang. Astagfirullahaladzim, maka hati-hati ya zaman sekarang sih ya. Diculik. Suami lagi hamil 8 bulan, tidak punya suami, hamil 8 bulan diculik. Iya. Makanya kalau bisa malam sih udah di rumah aja perempuan sih ya, baca sholawatan, zikir ya. Sama Pak Said. Iya. Ambil ini jeruannya beneran. Iya, sekarang mah. Diambil ginjalnya, diambil jantungnya. Nah, kan? Udah tahu. Soalnya Cirebon udah mulai kering. Iya, udah ini. Jam 7. Udah mulai. Sama wali kota langsung turun. Rawan sekarang mah. Dilanjut Pak. Iya. Jadi hati-hati aja ya. Di akhir zaman tuh pasti yang banyak godaannya perempuan sih. Iya. Kedua, laki-laki juga hati-hati pergaulannya, pergaulan yang preman-premanisme, yang bertato, yang berjudi. Itu ya, hati-hati itu. Geng motor ya, boleh ikut-ikutan komunitas silaturahim tapi harus dijaga, jangan sampai malam keluarnya ya. Hati-hati, naudzubillah jalik. Kemudian di sini sering hafal Al-Qur'an enggak atau baca Al-Qur'an, sholawatan, zikir. Pasti banyaknya lihat nonton apa ya? HP-nya kalau bisa yang Islami aja ya. Ya, itu saja yang saya insya Allah sampaikan ya. Pas saya juga sama sebenarnya, sepertinya menasihati diri sendiri karena dalam surat Al-Asr kan tahu kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian melainkan orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh dan menasehati
dalam kebenaran dan nasihat-nasihat di dalam kesabaran. Yaitu alhamdulillah kultum dari Pak Said, semoga bermanfaat. Dan minimalnya kita tadi Pak banyak sholat, istighfar, astagfirullahaladzim, berbakti orang tua, membantu sesama, hati-hati pergaulan, belajar semangat itu. Kemudian kita harus banyak bersyukur pada Allah. La in syakartum lazidan nakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dari sekarang kita belajar bersyukur ya. Minimalnya setelah makan baca apa? Alhamdulillahilladzi atamana sakan wajana minus. Itu tabungan kita nanti di akhirat. Tabungan bahwa kita itu ahli syukur. Minimalnya kalau mau makan kan gampang ya, bismillahirrahmanirrahim atau al-mubarik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Jadi setiap kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi harus dengan adab zikirnya Allah melalui tuntunan Nabi Muhammad SAW ya. Coba kita bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang terakhir bersalawat ya, karena supaya mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang bersalawat pada baginda satu kali maka mendapat 10 rahmat. Coba bersama-sama salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir asmaul husna lillahi wa fadluhu bi asmaul husna. Bila Allah asmaul husna maka mohonlah pada Allah dengan asmaul husna. Barang siapa yang hafal Al-Quran apalagi asmaul husna ya, dalam sampai akhir hayatnya akan mudah mendapat syafaat baginda, syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah kita tutup dengan bacaan kafarat majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin.